Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bruce. Saya break. Sesuai permintaan teman-teman, nggak permintaan apa ya? Kita akan memberikan jawaban pada pertanyaan yang saya bikin di Facebook. Yep. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama Dari Zoel Andi Panangen. Bagaimana cara menanamkan filosofi pada anak-anak yang masih labil, yang cuma lihat parkur dari salto? Jawabannya, Itu adalah perannya orang tua. Jadi peran orang tua berperan di situ. Kita rangkul teman-teman yang lain. Jadi kita berikan rasa nyaman dulu kepada teman-teman yang baru. Kita turuti permintaan mereka. Mereka minta apa, tapi tidak lupa dasarnya gitu loh. Yang pasti nanti baru itu mereka itu mengerti filosofi itu proses lah. Jadi yang penting nyamannya dulu. Setelah nyaman baru mereka itu tanpa kita kasih tahu mereka akan mencari sendiri. Oke? Dan itu pun juga nggak usah ditekankan filosofi pada anak. Masuk anak SD, kamu itu ya latihan ini itu demi kemaslahatan tubuhmu, nggak bisa. Jadi Jangan yang berat-berat. tergantung umur lah, tergantung. Kalau anak kecil-kecil itu ya latihan dulu, pakai having fun dulu, baru entar. Next. next. Pertanyaan kedua dari Gusti Alfianto. Agak berat. Pertanyaannya, gimana tanggapan tentang kompetisi yang ada di parkur Indonesia ini? Meskipun kompetisinya cuma menghibur, tetapi jelas itu kompetisi. Padahal 2 Februari 2012 parkur Indonesia di webnya parkurindonesia web.id. Yang pasti mengenai kompetisi ya. Jadi gini, saya dulu pernah dalam posisi menjadi seorang tracer yang ortodok, yang benar-benar saya itu maju di depan pada saat ada orang yang berkompetisi. Membawa bendera di depan sendiri. Parkur kompetisi kayak gitu saya pernah. Dan Kita endingnya anti apa? kompetisi. Dan setelah saya bikin video, endingnya apa? Ya namanya banyak yang ngebully lah. Jadi kadang ada beberapa orang yang tidak Sejalan. yang beda pendapat lah, yang tidak sejalan dengan kita. Jadi ya saya mencoba intinya fleksibel lah. Sing pasti itu kalau kamu memang tidak berkompetisi, ya udah mantapkan hatimu sendiri gitu loh. Kalau kamu mau mengajak teman-teman yang lain untuk tidak berkompetisi, cukup dalam lingkungan komunitasmu saja. Yang mau berkompetisi silakan, yang tidak ya nggak apa-apa gitu loh. Semua itu ada konsekuensinya masing-masing. Lanjut lagi, ini masalah perdebatan di dunia persilatan parkur ya. Jadi dulu awal-awal kita itu parkur free run. Ya. Ya, parkur itu gini, free run. Oh, kamu free run sana. Kita Ortodok. parkur. Dan yang kedua itu sempat itu ya parkur no flip itu juga sih. Ya, itu masalah pembahasan lama. Yang pasti gini sih. Dan yang terbaru, yang terbaru itu parkur kompetisi. Itu kita juga sempat juga ya tadi si Bruce bikin kayak gitu, kita benar-benar di kompetisi. Tapi seiring dengan jalannya waktu itu ya parkur kan berkembang. Yang ikut kompetisi silahkan, yang nggak ikut kompetisi silahkan. Contohnya ya kita. Kalau contohnya saya ikut kompetisi ya itu urusan saya pribadi. Kalau saya nggak ikut kompetisi ya itu urusan saya pribadi. Jadi tergantung keyakinannya sendiri. Next. Sekarang dari Hans, saudara Hans. Ini karena narasumber sudah berkeluarga, mungkin bisa dijawab bagaimana mengatur waktu antara bekerja, keluarga, dan latihan. Nah, salah satu mungkin harus dikorbankan. Dulu pada saat aku keluar kota sudah sering, parkuran sudah kemana-mana, jadinya harus milih gitu loh. Masa mau gini terus? Jadinya otomatis saya punya pikiran ya nikah gitu loh. Jadi pada saat itu intinya nabung buat nyari duit sebanyak-banyaknya buat modal nikah gitu loh. Jadi memang salah satu harus dikorbankan. Nah dari situ saya udah nggak ngurusin parkur gitu loh. Nah kayak gitu sih. Yang pasti salah satu harus dikorbankan. Tapi Ya seiring dengan berjalannya waktu lagi nanti akan bisa mengatur. Itu juga tergantung personal ya. Kalau kalian bisa manajemen waktu yang bagus,
Ya pasti Tetep lah. ketiga-tiganya pasti berjalan lah. Tergantung sih passionnya Iya. masih ada di parkour apa enggak sih. Kalau enggak ya udah kayak orang-orang itu isi come isi go kayak gitulah. Tapi walaupun kita berkeluarga, Iya. tetap Karena passionnya di situ. iya gitu. kerja Tetep. karena dapat uang. Tapi kita tidak mengejar teknik lagi. Kita tidak mengejar apa ya gerakan yang apa-apa wah gitu. Yang penting kita masih tetap Masih latihan. kita bergerak lah. Iya. Next. Oke, next. Next dari saudara Lazuardi. Pertanyaan, bagaimana porsi latihan untuk praktisi wanita? Secara stamina dan tenaga berbeda dengan Break cowok. wanita break. Wanita coy. Wanita. Ini Sialan. kalau di Jangan mana diurut di ya. parkour Malang itu sering kalau ada praktisi wanita itu diserahin ke saya. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Gini aja. Aku nggak sabar lek anu ngomong wedok, Cuk. Cewek itu ya harus sabar emang. Iya. Jadi contohnya saya sebagai koordinator ya. Saya sebagai koordinator, Mas Brusnya sebagai praktisi ceweknya. Jadi pas waktu saya ngajarin si cewek ini, aku harus sabar. Satu. Dan yang kedua harus nggak boleh disamain dong porsi latihannya porsi cowok latihan dengan cowok dan cewek. karena beda. Tapi ya yang penting ya sabar. Iya, yang Mereka pasti bilang, kamu harus "Mas, sabar. Jauh. Mas, aduh susah. Ya gimana ya? Ya baliklah ke koordinatornya, harus sabar. Iya, Ya, sabar. sabar. Next. Next, sekarang dari Tovan Maulana. Bagaimana cara menanggapi praktisi yang hanya mendalami materi tapi hanya untuk berkeluar-keluar saja, tapi untuk pengaplikasi latihannya itu tidak ada. Ya, orang kayak gitu harus disuruh apa ya? Suruh sering-sering keluar kota, kumpul latihan bareng-bareng. Jadi mereka tahu itu kayak gimana, anak-anak itu kayak gimana gitu. Yang pasti apa yo? Sebagai seorang tracer itu harus apa Ngeblend. sih? Iya, tapi Kemanapun ini bisa. kemanapun bisa gitu loh. Jadi biasanya orang yang Heeh. keluar-keluar di Facebook ya, Karena mereka pada saat nggak kenal gitu loh. Jadi bisa akhirnya ngebully kayak gini-gini. dan Kalau itu udah juga kenal kan beda. merasa hebat. Karena Merasa ada kan hebat. merasa hebat. Jadi Jadi harus sering-sering keluar-keluar. keluar kota terus nyambangi teman-teman yang ada di low luar. profile. Low profile Low lah. profile. Next, Tovan. Awas Son ya. Awas kono yo. Lanjut, sekarang dari saudara Fala Tejo, bagaimana cara mengenalkan parkour di suatu wilayah dengan praktisi seadanya dan tanpa kawan praktisi sama sekali? Patrick. Itu masa zaman jahiliyah dulu. Ingat aku. Itu waktu aku latihan sendirian yo. Aku buat flyer sendirian. Buat poster itu sendirian, nempelin. babat alas ya? Babat alas. Jadi cari jalan, cari orang lah modelnya. Ke sekolah itu minta izin kepada pengurus sekolah, Pak minta izin poster ini. Intinya ditempelin, proses Pak." lah kayak gitu ya. Untuk bisa memperkenalkan itu kan proses. Jadi ya perjuangannya bener-bener berat gitu. Mas Brus dulu sendirian loh di Pasuruan latihan. Sendirian play. Apa sendirian play? Bu? Anu, one man show. One man show. One man show. Jadi ya kita pernah lah mengalami kayak gitu. Jadi cari temen yang yang ya, semotivasi, semotivasi lah. sespirit gitu loh. Spirit. Jadi Latihannya enak. pun nggak, ayo latihan bareng. Kita dulu tiap sore ya latihannya. Tiap sore lah. Tiap hari. Ini aja. Karena kita udah berkeluarga ya. Ya, ini ya. Dari situ nanti masyarakat tahu kok. Kalau pertama mungkin pesertanya dikit, lama-lama orang tahu, akhirnya banyak. Nah, tinggal kalian bagaimana mengatur itu. Next. Sekarang dari Andika Karma, gimana melakukan parkour yang baik dan bagaimana seharusnya parkour diterapkan? Yang baik, yuk, latihan yang aman aja. Itu udah baik kok. Safety. Jadi yang aman, terus yang safety, yang sekiranya itu siapa ya? Orang-orang itu memandangnya positif lah. Dan dari situ parkour bisa diterapkan. Dan satu hal lagi, lakukan yang kamu bisa. Yuk. Jadi tubuh kita ini, tubuh kita punya limit ya, punya batas. Jadi yang tahu batas itu kalian sendiri. Jadi untuk menerapkan parkour, ya wes, tergantung tubuh kalian dan tergantung passion kalian, kemauan kalian. Next. Next. Nah, pertanyaan hampir nyambung sama saudara yang tadi yang dibilang positif. Nah, di sini bagaimana agar citra parkour menjadi positif di masyarakat. Sedangkan parkour itu kan masih dianggap hanya lompat-lompat, sekedar Nah, lompat-lompat. Kayak gini sih. aja. Masalah itu, yes, itu tadi tergantung kalian itu latihannya bagaimana. Kebanyakan orang-orang parkour itu latihannya kan di tempat umum.
di tempat umum itu banyak kerumunan, banyak orang. Nah, kalian tinggal latihan yang aman gitu loh. Kalau kalian latihan dilihat orang latihannya yang lompat dari gedung gini-gini, otomatis ya pendapat orang beda gitu loh. Dan mereka itu orang awam yang nggak ngerti apa-apa, jadi mereka tidak akan tahu proses kalian itu bagaimana. Jadinya aduh kayak gini anakku nggak mungkin mau Ojo, kayak gini, ntar nggak ceplek, mungkin. Enggak. ntar patah gitu. Jadi tergantung latihan kalian gitu loh. Kalaupun kalian mau latihan lompat yang gini-gini, usahakan tidak ada orang gitu loh. Kalau mau yang agak ekstrim gitu bikin video. Kalau latihan Latihan biasa ya, bareng. yang Ya, safe kita aja. latihan bareng kayak di ini kita teman-teman parkour Malang juga kayak gitu. Kayak gitu. Latihan fisik. Kalau memang di pada saat latihan itu fisik diutamakan. Jadi orang bakal melihat positif. Kayak gitu. Next. Kayak udah ya. Kebanyakan. Belum, terus 15 menit. 15 menit. Masih sunset Ya, upload apalagi. susah. Apa ya? Satu lagi. Satu lagi. Oh ya, 15 menit break, Musisan. Agak pertanyaan. 45 pertanyaan, Oke. John. Lagi, bagaimana supaya bisa selalu semangat dalam latihan parkour? Nah, itu banyak. Break, ayo kamu jawab. Gimana supaya semangat latihan parkour? Kalau saya pribadi satu, teman, keluarga. Jadi ya gitu. Kalau aku latihan Yang support gini, ya? Iya. Oh, yang support. Kalau aku latihan gini, satu bukan latihan, satu pengen ketemu teman-teman. Yang kedua kalau teman-teman latihan panas, oke kita Nah, ikut latihan. kalau anak-anak yang baru kalau udah jenuh latihan mungkin untuk bisa memotivasi diri sendiri bisa lihat video, bisa bikin video. Kenapa bikin video? Karena Bikin video. bikin video itu oke lah, kamu hari ini prosesmu kayak gini, terus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lagi prosesnya bisa lebih dari ini. Dari situ prosesnya berkembang. Dan gitu bisa loh. dilihat, oh aku dulu Iya, aku dulu cuma presisinya bisa itu ini cuma kayak segini gitu. Terus macem-macem sih, di situ ada cewek cantik yang bisa bikin kamu bisa memotivasi diri sendiri. Pokoknya macam-macam gitu loh. Oke, next. Next, 15 menit. dari Lazuardi lagi. 12. Minta tips pemilihan sepatu yang baik untuk parkour. Yang gripnya, yang ada gripnya, Semuanya deh. yang tebel, Intinya yang sininya, jangan yang flat. flat. Nah, Jadi flat. kebanyakan kan parkour nggak jauh dari lompat dan lain-lain gitu loh, landing gitu. Otomatis membutuhkan sol yang tebel. Dan grip Next. cekat. Lemot naratore. Silit. Wes Ayo. kayaknya wes Udah, yang kebanyakan lain lebih kebanyakan. guyon-guyon Yang aja. belakang yang bawah. Wes abis. Udah. Udah. Oh, yang belakang guyon-guyon. Masalah Habis. cewek, Pak Ferdinand. Oh yang Ferdinand. Kasihan Ferdinand. Oh iya ya. Kita kasihan. Ya. Tunggu. Terakhir ini pertanyaan. Terakhir. Fer, demi Mana? kamu iki. Udah. Oh ya, dari Ferdinand, anak Panjen. Bang, gimana caranya jadi praktisi parkour yang gak jomblo? Oh, yang nggak jomblo. Jadi gini. Jangan berharap kamu itu cewek akan Mendekati. akan suka dengan kamu melakukan salto di depannya dan bla bla bla. 75% mereka itu nggak peduli. Mereka cuma peduli dari ketampanan dan keuanganmu itu toh. Kalau kamu pengen nggak jomblo, ya udah jangan masukkan parkour ke dalam percintaanmu. Kayak gitu toh, Fer. Wis. Satu lagi ini untuk semuanya. Untuk semuanya aja, Mas. Kenapa praktisi parkour itu jarang punya cewek? Yang aku lihat ya. Fokus Satu, latihan, Tok. BB, bau badan, coy. Kapan hari itu aku latihan dimanapun itu pasti ada temen itu yang bau, wes. Iya. Apalagi buka sepatu, apalagi kalau di ruangan. Kita waktu jamming aja, wes. Kita Oh, waktu iya. jamming di ruangan, wes. Bul, Kecut. mambu, kecut, keringat, sepatu, udah, wes. Mulai di itu, kebersihan badan, gitu. Sebelum latihan ya mandi dulu lah, neces agak. Oke, kecuali kalau kamu pengen mencintai sesama praktisi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mencintai sesama praktisi parkour, kalau bisa kamu itu serius dan dalam waktu dekat itu menikahi dia, gitu loh. Itu bagus. Kalau kamu nggak nikahi dia, suatu saat terus pecah, kalian tidak bakal latihan. Iya.
Kate latihan, sungkan, dia latihan juga. Jadi kalau bisa, kalau emang cuma sekedar pacaran, jangan sesama praktisi parkur. Yup, bener. Gitu. Kalau mau pacaran sama praktisi, kalau kamu memang mau menikahi dia itu nggak apa-apa sekalian. Contohnya. Enggak. 15 menit coy. Udah. Cuma itu aja. Udah. Ke depan mungkin ada video tentang seperti ini lagi. Dan yang pasti hari ini cukup segini saja. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Break. Saya Oh, saya Bruce. bye bye. Undur diri. Undur diri. Bye bye. Bye bye. Selfie coy.